Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pengukuran listrik akan mempresentasikan hasil pengukuran kami. Di sini, eh, judul dari presentasi kali ini adalah analisis tegangan DC 9 volt menggunakan multimeter analog. Baik, di sini anggota-anggotanya ada saya sendiri, Anggara Syaputra, dan juga ada Ahmad Rizky. Ahmad Rizky, ya. Lalu ada Theo Given, ya Theo. Baik. Oke, selanjutnya uh, alat ukur akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Rizky. Dipersilahkan Ahmad Rizky. Alat ukur ini yang dimana sebuah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur suatu besaran fisik atau parameter tertentu. Nah, alat ukur listrik merupakan alat yang dipakai untuk mengukur beda potensial pada listrik, hambatan listrik, daya listrik, dan kuat arus listrik. Nah, pada dasarnya alat ukur listrik secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu alat ukur digital dan alat ukur analog. Oh, baik. Uh, Kali ini alat ukur yang akan kami gunakan adalah alat ukur analog. Ya. Jadi alat ukur analog itu adalah alat ukur yang menjadikan fungsi waktu yang berkesinambungan sebagai keluaran atau tampilannya. Jenis alat ukur analog ini itu memiliki hubungan antara keluaran dengan masukan secara konstan. Pengelompokan instrumen pengukurannya ditentukan oleh kuantitas yang diukur dan prinsip operasinya. Dan alat ukur analog yang kami gunakan adalah multimeter, yaitu multimeter analog. Dan di mana multimeter analog ini atau multimeter ini itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur beberapa elemen kelistrikan, seperti mengukur hambatan, mengukur tegangan listrik, dan juga mengukur arus listrik. Multimeter ini juga sering disebut sebagai avometer, yang dimana kepanjangan dari avo itu sendiri adalah ampere, volt, dan ohm. Terdapat dua kategori multimeter juga, yaitu ada multimeter analog dan multimeter digital. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Theo Given. Selanjutnya ada cara kerja multimeter. Nah, cara kerja multimeter analog ini secara spesifik mengandalkan komponen yang disebut dengan galvanometer, yang merupakan inti dari mekanisme pengukuran. Ketika arus listrik mengaliri atau melalui kumparan atau lilitan di dalam galvanometer, kumparan tersebut akan berinteraksi dengan medan magnet dari dari magnet permanen. Magnet permanen ini terdapat dalam multimeter. Interaksi ini menyebabkan kumparan berputar karena adanya gaya Lorentz dan karena kumparan ini terhubung pada jarum petunjuk, jarum tersebut akan bergerak sepanjang skala. Skala ini diatur sedemikian rupa sehingga pergerakan jarum langsung menunjukkan nilai yang akurat dari besaran yang diukur, seperti voltase atau resistansi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk video pengukurannya akan ditampilkan setelah presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pengukuran listrik Untirta akan melakukan pengukuran terhadap baterai bertegangan 9 volt. Kami akan melakukan perbandingan antara kedua baterai 9 volt ini, apakah nilai tegangannya itu sama dan apakah nilai tegangannya juga sesuai dengan literatur atau sesuai dengan yang tertera pada di sini, tertera pada baterainya 9 volt, apakah sesuai atau tidak. Seperti itu. Alat-alatnya yang kami gunakan adalah ada multimeter analog, ya, beserta kabelnya dan juga baterai. Nah, baterai ini itu bertegangan 9 volt, ya. Begitu pun yang ini, yang ABC itu bertegangan 9 volt juga, seperti itu.
Adapun multimeternya merupakan multimeter analog, ya. Dikarenakan kita akan mengukur tegangan DC atau tegangan arus arah, maka selector switch ini akan kita putar ke DC volt. Oke, sebelumnya multimeter analog ini bisa mengukur beberapa elemen listrik, elemen kelistrikan ya, seperti tegangan ya, tegangan DC, tegangan AC, dan juga bisa mengukur nilai hambatan pada suatu resistansi atau suatu kabel nih, bisa diukur nilai hambatannya di sini, dan juga arusnya bisa diukur juga, arus DC di sini ya. Oke. Karena kita kali ini akan mengukur tegangan baterai ya, tegangan baterai, maka kita menggunakan sebuah nilai tegangan di sini, dan juga jenis tegangannya itu tegangan DC ya, karena kita akan mengukur DC. Jadi kita putar selector switchnya ke DC volt, dan nilai ukur yang kita gunakan adalah 10 volt. Mengapa 10 volt? Karena baterai ini bertegangan 9 volt. Syaratnya adalah untuk bisa jelas melihat hasilnya, kita harus memilih nilai tegangan di multimeter itu di atasnya baterai yang akan kita ukur tegangannya, di atas tegangan baterai yang akan kita ukur ya. Maka kita pilih nilai tegangan 10 volt di multimeter analog. Begitu juga untuk jenis baterai yang lainnya, seperti baterai jam ya. Baterai jam berkisar 1,5 volt, maka itu harus di atasnya 1,5 volt. Bisa 2,5, bisa juga 10, dan bisa juga 50, 250 sampai 1000. Hanya saja nanti pembacanya akan lebih sulit ya. Jadi kita gunakan yang sedikit lebih dekat aja, sedikit di atasnya gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini juga ada kabel prop dari multimeter. Kabel prop ini berfungsi untuk menghubungkan atau sebagai perantaranya ya, sebagai perantara pengukuran nanti gitu. Kabel merah itu untuk kutub positif, sedangkan kabel hitam itu adalah kutub negatif gitu. Oke, kita langsung aja untuk mengukur. Pertama kita hubungkan dulu nih kabel prop ke multimeter ya, dihubungkan ke lubang ini ya, ini sama ini buat kabel merah positif, dan ini buat kabel hitam negatif ya. Kita hubungkan dulu ini ya, buat hubunginya ke sini. Oke, lalu yang hitam. Oke, setelah kabel terpasang, kita cek lagi apakah sudah benar ya. Lihat ini, di sini masih salah. Kita mengukur tegangan baterai 9 volt, maka kita harus mengukur harus memilih nilai ukur pada tegangan, nilai ukur tegangan pada multimeternya itu di atas tegangan baterai ini gitu. Jadi kita ubah ke nilai 10 volt. Oke, sudah. Oke, selanjutnya saya akan taruh aja di sini. Oke, sekarang kita akan mengukur salah satu baterai dulu. Kita akan mengukur baterai ini aja. Kita akan mengukur baterai ini dulu. Caranya, kabel merah yang berkutub positif itu ditempel. Caranya ya, cara mengukur tegangan pada baterai adalah kabel ini ya, positif dan negatif itu harus sesuai dengan kutub pada si baterai. Di sini ada penanda ya, ini positif, ini negatif. Berarti yang ini yang positif ya, di sini itu dihubungkan dengan kabel merah. Sedangkan kayak yang ini yang negatif ya,
itu dihubungkan dengan kabel hitam. Seperti itu. Kita langsung aja. Ya, terlihat ya pergerakan jarum berada di sekitar 6 volt ya. Sekali lagi. Ya, jarum berada di sekitaran tegangan 6 volt ya di multimeter. Oke. Ini kita lihat ini tidak sesuai dengan literatur atau tidak sesuai dengan nilai tegangan seharusnya ya yang ada di baterai ini. Baterai ini berkisar 9 volt, tapi di situ ya, di sini ya, itu sekitar 6 volt. Ya, dan ini pun mengukurnya dia kurang fast respon gitu ya. Tuh. Tapi oke, dia ada di sekitar 6 volt. Oke. Mengapa baterai ini tidak sesuai dengan tegangan seharusnya? Itu ada alasannya. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang saya akan mengukur baterai satunya dulu ya. Baterai 9 volt yang sama. Cara mengukurnya sama ya. Yang kutub positif kita hubungkan ke positifnya baterai, dan yang negatif kita hubungkan ke negatifnya baterai. Oke, kita ukur. Sangat fast responnya, dan ya full power ya. Sangat-sangat tinggi nih tegangannya, dan hampir sesuai dengan nilai tegangan seharusnya ya. Ini ada di sekitaran 8,8 mungkin ya, 8,8 ini ya, sekitar mendekati 9 volt ya. Ini masih sangat sehat sekali ya baterainya dibandingkan dengan yang tadi ya. Nah, itu dia ada di sekitar 9 volt untuk baterai yang ini. Oke, kenapa terjadi perbedaan antara kedua baterai ini? Hal tersebut bisa terjadi karena umur dari salah satu baterai ini ya. Umur baterai ini itu sudah 3 tahun ya. Ini adalah baterai yang tadi kita ukur berkisar 6 volt. Ini tuh sudah kurang lebih saya pakai 3 tahun, dan itu selalu saya pakai, sehingga wajar jika nilai tegangannya itu menurun ya, seperti itu. Sedangkan kalau ini itu saya baru beli sekitar 4 bulan yang lalu dan jarang sekali dipakai oleh saya, sehingga nilai tegangannya itu saat diukur mendekati 9 volt ya, sekitar 8,8 volt, dan itu merupakan angka yang bisa dibilang masih bagus lah, masih bagus banget, masih sehat ini baterai, seperti itu ya. Dapat dilihat dari fisiknya juga ya, apalagi di sininya itu, di sini sudah sedikit berkarat, sedangkan di sini dia itu masih kinclong gitu. Dari fisik luarnya juga sama, kelihatan mana yang baru dan mana yang lama, seperti itu. Kurang lebih seperti itu hasil analisa kelompok kami. Terdapat perbedaan tegangan antara kedua baterai itu dikarenakan salah satu baterai sudah menurun kualitasnya. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.